Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Suka-suka saya tentunya. Akhirnya kita sampai di limited seasonalnya punya kafein, yaitu si Ethiopia Sidomo natural proses. Lalu apalagi notesnya itu kalau nggak salah dia ada di fruity, orange, tropical fruit, medium body. Lalu apalagi ya, kalau ya itu kayaknya cukup ya. Dia dari Ethiopia Sidamo, daerah di Ethiopia Sidamo. Lalu saya belinya bean. Apalagi yang perlu diberitahukan ya, kayak udah cukup ya. Oh ya, mungkin dia ditanam di atas ketinggian 1550 sampai 2200 di atas permukaan laut. Udah dikurasi katanya sama si kafein. Konon kalau melihat notesnya si kafein, dia mengkurasi petani-petani kopi dan pemasok ke kedai-kedai kopi di Jakarta. Mungkin sebelum dia akhirnya jualan di Topet, mungkin sebenarnya dia udah lama juga jualan di dunia kopi-kopian ya. Saya nggak begitu mendalami asal usul kafein ini, tapi saya lebih mendalami si kopinya. Nggak penting mendalami roasternya. Oke, si Honduras sudah kelar. Note saya kemarin sih beberapa waktu lalu ya. Honduras itu kemarin apa kapan ya, beberapa waktu lalu ya nggak salah. Note saya si Honduras bagi saya kurang klik di lidah ya. Ada yang kurang nyaman. Lalu kita coba ya si kafein Ethiopia. Kita buka bersama. Kenapa Ray? Udah nggak tahu tuh. Kamis kali ya. Kenapa? Kita lihat binnya. Kita lihat binnya. Hal yang mesti kita lakukan adalah melihat bin. Kalau binnya kok digunting ya? Limited edition, limited seasonal. Let's see, kita bongkar. Ethiopia ini Ethiopia atau kayaknya salah satu kopi yang juga enak banget. Ethiopia atau Kenya ini saya pernah dapat juga dari Curaçao. Itu ajaib roastingannya, asli. Kelihatannya di light to medium, tapi ketika di brew parah, asli enak banget. Lalu saya bikin kopi susu, enak banget, canggih siapa namanya, si Curaçao canggih, dan binnya mahal banget, canggih sih Curaçao. Kalau di Jakarta saya sering beli Ethiopia itu di Caswell, itu paling sering di Caswell. Di mana lagi? Kayaknya saya belum pernah beli Ethiopia di Workas ya, belum pernah. Lebih sering saya kalau mau mencicipi kopi nenek moyang kita, yaitu si Ethiopia, itu pasti saya belinya di Caswell. Caswell mungkin someday akan saya beli lagi si Ethiopianya dan akan saya bongkar ya. Kita akan coba si seasonal kayak gimana kopinya, seasonalnya si kafein Ethiopia Sidomo. Kita lihat binnya dengan seksama. Harganya 60.000, kurang lebih 250 gram. Kita lihat binnya. Oke, sip. Kita lihat binnya. Ini binnya. Untuk roasting
so far ya oke lah, oke dikit, walaupun kita bisa melihat belang-belang kurang merata, tapi nggak separah roastingannya Prabu Kutaraja ya. Walaupun ini sebenarnya ini agak kacau juga sih kalau menurut saya. Kenapa? Untuk bean yang seasonal kayak Ethiopia yang dia bilang udah kurasinya limited, seasonal juga, karena dia bilang nih kopi Ethiopia ini adalah kopi origin musiman yang terseleksi, lihat dulu, yang terseleksi dan kami kurasi dengan segala keunikan aroma dan rasa mewakili daerah tanam tertentu dalam jumlah terbatas semata untuk menambah koleksi dan khasanah. Agak ini ya, agak jadul ya bahasanya. Khasanah tuh udah bahasa zaman bahula nih. Ini dia untuk bicara tentang mengkurasi kopi, lalu dari selected bean dan lain-lainnya, dari seasonal bean. Ini sih nggak masuk di akal sehat saya. Ini masih mentah si beannya, nggak mungkin dong kayak saya bilang ini akan create rasa yang bombastis ketika di salah satu beannya ini masih ada yang kayak gini, masih ada yang mentah. Jadi kekurangannya banyak, termasuk ya kedai-kedai kopi yang bermunculan itu bikin kopi juga asal. Lalu roastery juga saya nggak tahu, kafein juga saya tahu dari teman saya. Banyak yang juga asal buka bisnis latah, tapi nggak memahami secara mendalam si kopi, seluk beluk kopi itu kayak gimana, lain-lainnya. Banyak yang udah punya duit banyak, bingung ya mau bisnis apa ya, bisnis kopi aja gitu, atau memang dia basicnya bukan roastery yang punya capability di kurasi yang seperti ini saya bilang seperti Tanah Merah. Walaupun Tanah Merah nggak cocok di lidah saya, tapi secara bean dia oke. Karena setahu saya dia lumayan strict untuk si petani-petani yang dia pilih juga pemilihan beannya. Karena beberapa petani pernah ngobrol juga, wah berat masuk ke Tanah Merah, speknya sangat rumit dia bilang gitu. Tapi ya memang mesti begitu caranya untuk mendapatkan bean yang sesuai dengan keinginan si roasternya ya, pengusahanya itu. Ini buat saya beannya lumayan bagus, tapi untuk roastingnya berantakan ya. Kalian bisa lihat, saya lupa yang saya review bukan review, saya bikin kopi di YouTube ala-ala suka-suka itu dari Kurasu kayaknya atau Ethiopia. Yang jelas itu kelihatan mentah, kelihatan kayak bukan mentah sih, light to medium, tapi si beannya itu ketika digiling, iya aromanya, rasanya sadis loh, salut asli. Jadi kalau ada temen yang ke Jepang, saya pengen dicek lagi. Ini saya kurang serak sih dengan roastingannya. Untuk single origin mestinya dia bisa menjaga kualitas roastingannya, karena sensitif banget kalau single origin itu. Ketika roastingannya banyak yang acak adut, dia akan memperparah rasa. Jadi semakin acak adut dia semakin merusak rasa. Dia bilang kan pernah ada di tulisannya, kita menjaga kualitas rasa dan supaya roastingannya tidak belang bonteng, tapi ini kacau. Sorry ya kafein. Kemarin saya udah bahagia dengan Puncak Kejora, kecewa dengan si Prabu Kutaraja. Saya sekarang ya memang harganya segitu sih, tapi maksud saya
dengan harga segitu, oke gini, kita boleh mendapatkan kopi yang murah, tapi tetap saja kita udah mengeluarkan uang. Harusnya minimal kita mendapatkan rasa yang seimbang, harusnya ya. Semurah-murahnya orang bilang ya lu ada rupa ada harga lah gitu. Yes, I know, tapi why not ketika lu memberikan kualitas yang bagus dengan harga yang murah, kenapa tidak gitu. Bukan berarti kalian harus, gua kan nggak bisa kualitasnya kayak Starbucks emang, atau gua nggak bisa misalkan kualitas kayak Tanah Merah ya, tapi kan Tanah Merah juga harganya 120 ribuan, ini 60 ribu. Nah tapi kalau dengan harga 60 ribu kalian bisa punya market yang bagus. Emang kopi tuh punya marketnya masing-masing ya, kopi punya marketnya masing-masing. Nih saya pisahin karena pasti nggak akan baik buat dirasa. So far sih binnya buat ini banyak yang bagian dalamnya nih, lihat deh, ini bagi saya masih mentah, bagian dalamnya masih hijau si ari-arinya itu, padahal harusnya si ari-ari itu kan ada di range yang minimal kayak ini saya, dia ada di medium di light ya, apa medium roasting ya, di light roasting harusnya ya. Minimal dia ada di bin yang kayak gini nih, minimal ya. Mana ya ada yang bagus ya binnya. Oke lah, bentar ya saya cari dulu ya. Oke lah. Saya kadang saya suka kesel kalau saya berharap dapat bin yang bagus, roastingan yang bagus, datang dengan kayak gini. Kadang ini pasti rasanya kacau balau nih, saya mesti beli keluar uang lagi untuk membeli bin yang sesuai dengan selera saya. Misalkan ini ya, ini aja dalamnya masih mentah deh, salah deh, dalamnya masih hijau tuh. Kalau dalamnya masih hijau tuh ya ada yang salah dengan mekanisme roasting. Saya nggak tahu dia alatnya pakai apa. Kalau si Workas kan pakai Probat ya kalau salah ya. Saya nggak begitu peduli sih dengan alat yang mereka bikin karena saya nggak mau tahu juga. Saya maunya saya membeli kopi dengan uang saya dan bisa menghasilkan rasa yang enak. Seginilah nih dalamnya tuh nggak masih hijau. Kalau beberapa dalamnya si selaputnya itu masih hijau ya. Daripada kita berlama-lama bicara, kita akan coba aja. Saya akan pakai Aeropress aja deh. Tadi saya mau pakai V60 ribet, tapi saya pakai Aeropress aja. Saya create di 18 gram. Kalau ternyata ini rasanya babak belur, saya mesti sekali lagi biasa saya mesti nyari backup single origin yang mumpuni. Bentar ya. Oke, kita singkirkan sejenak. Minum dulu. Saya biasa kalau buka bin terus binnya kacau balau, mood ngopi biasanya langsung drop. Karena kadang suka kesel. Satu tipikal orang yang sangat perhitungan banget. Maksudnya perhitungan tuh kayak gue dapet segini gitu, 18 gram ya, gue beli dengan uang gue gitu, kenapa 5 deh, kita cek 5, kenapa kok dapat hasilnya kayak gini gitu. Kesel. Kadang orang rumah udahlah sih katanya, beli lagi aja yang orang rumah suka. Makanya jangan coba-coba sih katanya. Aromanya enak, aromanya khas Ethiopia. Dia kalau roastingannya rata minimal gak apa-apa, binnya acak adut deh misalkan. Memang binnya padahal dia lumayan oke loh.
walaupun masih ada yang pecah dan geradakan juga, tapi secara bean dia oke. Tapi secara roasting, secara aroma, harusnya dengan bean yang kayak gini dia maksimalkan si roastingnya. Ngomongnya jelas, dia maksimalkan roastingnya, harusnya dia bisa mendapatkan rasa yang dahsyat ya. Tapi kita nggak pernah tahu kalau kita belum mencoba. Oke, kita akan coba. Kita coba ya, saya pakai Aeropress dan Velo dan paper filter supaya dapat clean. Suhu di 90 derajat Celcius ya. Suhu apa kabar, aman? Oke. Oke, kita tuang kopinya. Sebenarnya aromanya emang enak sih, aroma, tapi kayak belang bonteng gitu aromanya. Aduh, harusnya ini enak banget. Ethiopia tuh mestinya kopinya enak, seasonal, apalagi dia bilang seasonal kan. Aduh, aromanya kurang keluar walaupun enak, karena banyak bean yang berantakan juga ya. Oke, kita bikin dulu ya. Sorry, saya taruh di sini dulu deh beannya. Let's brew. 18 gram kan, saya akan set, saya kasih 150 sampai 180 ya. Lalu aduk, ini 60, diaduk penuh dengan perasaan. The crema is good, celah the crema bacot ya. Oke, mari kita tuang lagi sisanya. Saya mau set di 150 aja ya. Kelebihan 160 deh. 162. Tumben nih. Sedikit lagi. Diaduk ya sampai sip. Mari kita press, gengs. Ya. Di mana ketemu? Di kamar itu. Di mananya? Ketutupan tempat kartu. Ketutupan tempat kartu. Astaga, siapa yang nemuin? Oke, poin ya 20 deh buat kamu. Oke, aku mau ngopi dulu sebelum Eva. Saya akan push sampai banyak yang banyak orang yang protes. Ngapain sih lo sampai? Oke, saya tuang ke sini. Ya, singkirkan. Lalu kita akan cicipin bersama. Semoga rasanya nggak drop ya, teman-teman. Taruh sini deh. Tutup. Ethiopia Sidomo Natural dari kafein dengan bean roastingnya belang bonteng, padahal udah dikurasi kafein. Ya mungkin kafein punya market tersendiri juga ya. Kalau saya memang agak ini ya, agak bawel. Kadang kalau ngopi sama teman-teman aja beli kopi 25.000 sampai 30.000 gitu. Ketika dicicipin, kayak gini, aduh gue udah keluar duit segini gitu. Bawel loh, minum-minum aja kata teman saya. Ada tuh teman saya suka ngomel. Oke, sip, kita cicipin ya. Saya cicipin segini dulu. Aromanya enak lah, coba ya.
Apa ya? Nah, rasanya nggak tahu saya rasanya kayak gimana. Harusnya ini enak banget, harusnya ya. Waktu itu saya oke, kalian bisa compare si Ethiopia-nya kafein dengan Ethiopia-nya si Caswell deh. Kalian bisa bandingkan. Bicara soal rasa, pada akhirnya relatif ya. Ini saya masih bisa diterima sih rasanya. Walaupun ekspektasi saya adalah dia bisa meng-create rasa yang ketika saya minum, sama halnya ketika saya minum Ethiopia-nya Kurasu, itu melayang banget asli rasanya. Pas diteguk, asli ini enak banget gitu. Sampai saya merasa ada sesuatu yang kurang maksimal. Lebay. So tahu bahasa. Tapi benar sih, untuk 18 gram air di 160, gilingan di 5 itu lumayan medium to coarse, nggak sampai coarse banget. Dia create rasa yang kurang greget gitu. Gimana sih? Enak tapi kayak kurang bold aja sih. Sukanya adalah Ethiopia itu nggak pernah memberikan rasa asam ya. Itu yang saya suka dengan roasting dia yang kayak gini. Compare kemarin saya minum Honduras, walau prosesnya beda ya. Ya, bodinya sih enak lah, bodinya lumayan bold. Cuman rasa-rasa di baliknya itu loh kurang gimana ya jelasinnya. Ya udahlah, cobain aja lah. Tapi ini masih minum bebal sih. Tapi juga kita jangan menaikkan ekspektasi kita ketika kita membeli harga di 60.000 per 250 gram. Jangan pernah. Jadi ekspektasi kita adalah tetap di 60.000. Ketika pun merasakan rasa di atas 60.000, barulah kita apresiasi. Kalau ini ya kalian mendapatkan 60.000 250 gram, binnya kayak gitu, binnya kayak gini ya. Kalau kata orang mah ya udah terima aja. Ya udah, saya terima kok, nggak apa-apa. Ini saya masih bisa minum sih, walaupun ini enak, tapi bukan yang bisa membuai pagi saya. Bukan yang bisa membuai pagi saya. Ini enak kok, it's okay. Walaupun seperti yang saya bilang, nggak menemukan sesuatu yang spesial di Ethiopia yang mestinya saya temukan. Just simply ngopi sedikit ada rasa-rasa aja, acidnya ada, cuman aromanya less. Kalau kalian mesti coba sih menurut saya si Kurasu. Mungkin kalau ada teman yang lagi ke Jepang, titip lah, kalian cobain deh, lihat binnya deh, itu enak banget. Dan saya pengen nyobain Blue Bottle, belum kesampaian juga, belum ada teman yang mencoba mampir ke Blue Bottle. Tapi gini, kalau kalian beli kafein ini, kalian mesti sortir ulang ya. Jadi sortir bin-bin yang dirasa bisa merusak rasa, pisahkan dan satukan dengan binnya akan saya satukan dengan
yang punya ranting nih. Nih bagian dalamnya hijau. Oke, ini saya nggak menjelek-jelekan kafein ya, tapi realita ini, reality bites. Susah sih ya. Yang ini hijau dalamnya, yang ini udah keputihan. Lalu ada lagi yang coklat, kayak ini nih coklat. Nah yang ini dalamnya lumayan coklat, nggak kelihatan ya. Saya nggak pakai kamera khusus buat vlogging sih, pakai handphone ini pak. Ayo oke lah, next time ya kalau ada rezeki, kalau ada waktu juga lah. Ini juga karena saya ada waktu aja. Oke lah, nanti saya cobain karena WFH sekitar, cukup ya. WFH itu sekitar 2 minggu lagi, 2 minggu lagi saya masuk. Kita akan cobain ke teman saya ya, kayak gimana komentar mereka. Nih, lihat mencelit juga masih mentah. Ini mah belum matang lah. Kalian nggak percaya? Keras banget bandnya, keras banget. Kalau keras banget itu berarti masih mentah ya. Ya udahlah, oke lah. Nah, konklusi, rekomen enggak sih buat kalian yang mencari harga murah tapi kualitasnya juga nggak mewah, rasanya masih bisa diterima, ya oke lah kafein. Tapi kalau kalian mencari kualitas yang di atas rata-rata, ya nggak usah nyoba kafein. Kalian memang mungkin cocoknya di harga-harga yang kopi-kopi sultan. Oke ya, cukup sekali aja saya nge-videoin kafein yang Ethiopia. Udah mewakili karena inilah brew favorit saya. Saya nggak menemukan, sekali lagi saya nggak menemukan rasa yang saya harapkan, mestinya yang klik gitu. Ini enak banget gitu. Sama halnya ketika saya mencobain geisanya, apa nama geisanya si Workas ya, ketika dicoba anjrot gitu. Kata anjrot yang mesti keluar. Ini enggak. Ya udahlah. Nggak usah diperdebatkan masalah selera, masalah experience si roastery-nya masing-masing. Kadang si Workas juga melakukan kesalahan, roaster lain juga kadang melakukan kesalahan mungkin ya. Karena ranting udah bangun, jadi sekalian dilanjutkan sortir kopi aja ya. Ya ting ya. Sama Apatosaurus. Jadi kalau ranting udah paham juga dia kopi yang berbeda. Banyak yang mentah roastingannya si kafein. Jadi kalau sederhananya adalah kalau kalian mencium kopi yang baru digiling, bisa dibuang cerinya, lapisannya, lalu kalian keringkan, jemur dikit. Nah, si kafein tuh masih ada aroma itu. Kopinya masih banyak yang mentah banget. Kalau kalian perhatiin, kafein ayolah, murah sih, cuman tetap dong mesti jaga kualitas. Masih banyak bean yang mentah. Ini juga nih, jelas. Sebagian udah matang. Kalau mentah tuh, Jelas. nah itu mah lapisan. Kalau mentah tuh kalian buka gini susah. Ini udah matang. Kalau mentah tuh yang, waduh, dibukanya susah banget. Nah itu masih mentah. Ini apaan tuh, grepes? Nih, lihat, ini masih mencelit kayak gini. Hijau juga bagian si ininya nih, selaputnya hijau. Kita akan lanjutkan mensortir ya ting ya. Sekarang kopi tuh kenapa ya? Ya ini karena ini kopinya nggak ini aja sih. Kenapa sininya hitam? Buang aja. Tuh taruh di situ aja. Iya, kalau yang hitam ini
PR jadinya kalau saya. Ini bagus. Ya bagus. Jadinya PR kalau saya coba-coba. Jelek semua. Ya itu jelek semua. Jadinya PR nih kalau saya coba-coba roster yang rosternya murah menjanjikan nih ini. Ya walaupun nggak semuanya jelek juga sih. Kemarin kan Puncak Kejora enak buat saya. Oke lah gitu. Belang-belangnya masih bisa dimaklumin kalau saya. Tapi kalau ini sih udah nggak bisa dimaklumin kalau saya. Udah nggak apa-apa, kalau jatuh buang aja deh. Ini sih udah nggak bisa saya maklumin. Aroma binnya ketika dibuka juga kurang nyegrak semerbak yang baru baru dibuka. Kalian pernah nggak sih buka kopi ketika pertama kali dibuka si packnya, lalu kalian kan cium ya tuh yang semerbak, aduh gitu. Kalau ini ya lah kan karena dia banyak bin yang mentah, jadi dia nggak bisa mengeluarkan aroma yang maksimal. Nih kita akan terus melanjutkan proses ini menyaring. Biasanya kalau saya nih udah kayak gini saya nyari backup. Tapi untungnya saya masih punya masih punya El Salvador yang dibikin apa aja enak, dan saya dapat kiriman dari si Workas Kopi Luwak dan Gayo. Jadi untungnya ya. Jadi mungkin ini akan saya kesampingkan aja. Saya sortir dulu. Nanti saya akan bawa ke kantor aja buat teman-teman di kantor, karena 2 mingguan lagi saya kerja. Jadi akan saya seal si binnya supaya aman. Ini kalau saya punya roastingan manual sih, saya akan roasting ulang sebenarnya bin-bin yang kayak gini nih, asli. Pengen beli tapi ditanya sama maknya ranting, buat apaan sih katanya. Berguna nih kalau kayak gini nih. Bodoh deh, ya tinggal roasting ulang aja. Harganya tuh sekitar 2 jutaan ya. Lumayan ya. Dah. Males nih kalau binnya kayak gini saya. Buang aja lah. Hah? Buang aja. Nggak apa-apa. Nanti ini buat hadiah anak-anak di kantor aja ya. Buat mainan. Buat teman saya di kantor, Dennis, biasa dia kopi apa aja enak buat dia. Enak nih gitu. Karena gratis. Ya Nis. enak nih. Datang lagi. Bagi kopi dong. Enak nih. Lu bikinin kopi. Ada Om Dennis, temen Raka. Dia kopi apa aja enak. Oke Nis. Nanti saya bawa ya. Kopi babak belur. Oke Nis, nanti gue bawa ya. Oke deh, udahlah. Sayang si cafe ini sedikit kecewa. Spend 60.000, ya 60.000 kalau saya tambah 40.000 saya dapat bin yang berkualitas. Ya gitulah. Tapi kita kan kata orang tua kita ya. Dulu Raka pas pertama kopi apa ya? Lupa. Kopinya pokoknya bungkusnya hitam aja. Bungkusnya hitam. Kayaknya dari Fry and Roast deh. Itu sih bagus ya. Fry and Roast oke. Kan jauh kan. Kalau beli banyak ongkirnya mahal. Beli dikit nanggung. Ini udahlah. Kalau kalian cium gini nih. Nah, itu tuh masih kayak aroma mentah. Bukan aroma yang semerbak dahsyat. Oke lah. Cukup sudah? Iya. Cukup lah, Re. Pusing sama kopi. Pusing sama kopi.
Pusing memilih beannya, mengecewakan. Kafein bisa lebih maksimal harusnya roastingannya. Lelah. Kayaknya saya nggak akan melanjutkan ngopi ini. Kayaknya ya. Kita akan buka gaya mondel aja lah. Kalau kata orang, daripada kesiksa ya. Lebih baik singkirkan aja. Tapi gimana ya? Masih banyak ini. Buat mainan aku ya. Boleh? Buat mainan kamu. Oke, kita closing. Oke. Semangat ngopi semuanya. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao, Ray. Jangan jelek kopi-kopinya. Ciao, Are. Ciao. See you. Semangat ngopi semuanya.